Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholawat. Seperti yang tertulis di dalam buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang paling agung untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup adalah selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini sudah jelas tertulis bahwa barang siapa yang ingin amalan yang paling agung, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca sholawat. Nah, di buku ini diteruskan, hal ini dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, jadi sahabat Ubay bin Ka'ab ini bertanya di sini, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak berselawat. Lalu berapa yang harus aku berikan dari salawatku untukmu? Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Nabi, berapa yang harus aku berikan dari salawatku untukmu? Nah, jadi Nabi menjawab, sekehendak yang engkau inginkan. Nah, lalu sahabat Ka'ab bertanya kembali, berkata, seperempat ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, sekehendakmu, bila engkau tambah niscaya itu lebih baik bagimu. Nah, di sini sahabat Ka'ab berkata lagi, sepertiga. Nabi SAW menjawab, sekehendakmu, bila engkau tambah lagi niscaya itu lebih baik bagimu. Nah, sahabat Ka'ab berkata lagi, setengah. Nabi menjawab, sekehendakmu, bila engkau tambah niscaya itu lebih baik bagimu. Lalu sahabat Ka'ab berkata lagi, aku peruntukkan sholawatku untukmu seluruhnya. Beliau pun bersabda, Nabi berkata menjawab sahabat Ka'ab, jika demikian kebutuhanmu akan dipenuhi dan dosamu pun akan dihapuskan. Nah, jadi di sini dialog hadis ini dialog antara sahabat Ka'ab dengan Nabi. Ketika sahabat Ka'ab bersolawat, dia bertanya berapa yang akan diberikan pahala solawatnya kepada Nabi. Jadi di sini sudah jelas bahwa salawat, jika kita banyak membaca salawat kepada Nabi, kebutuhanmu akan dipenuhi dan dosamu pun akan dihapuskan. Nah, di sini di buku ini dilanjutkan, bila seorang hamba dipenuhi kebutuhan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ia termasuk ke dalam wilayah kelembutan Allah, aman dari semua yang ditakutkan, terpelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dari segala petaka, dan berada dalam kapal keselamatan. Maka makna semua itu, ia akan terjaga dari semua yang mengakibatkan kesusahan yang berupa kefakiran, utang, pemerasan, kehinaan, sakit, ketakutan, dan sebagainya yang merupakan rintangan dan malapetaka. Sungguh agung sholawat ini. Jadi kita terbebas dari semua kesusahan hidup. Nah, dilanjutkan, pada saat itu terjaminlah kebaikan urusan dunianya, dan bila hal itu dibarengi dengan pengampunan atas dosa yang merupakan keselamatan dari semua keburukan pada hari kiamat,
sampai masuk ke dalam surga dengan selamat. Terjamin pula kebaikan urusan akhiratnya. Nah, di sini di buku ini ditanyakan, adakah lagi yang diharapkan oleh seorang hamba di atas itu semua? Nah, di sini keutamaan, keistimewaan kita membaca sholawat, selain merupakan sholawat itu adalah suatu hal yang agung, yang mulia di hadapan Allah, balasannya untuk kita yang rajin membaca sholawat itu, nilai dunianya dapat, nilai akhiratnya pun dapat. Kalau sudah dunia dan akhirat kita dapat, lalu apalagi yang kita cari, apalagi yang kita harapkan, ya kan? Kita sebagai manusia, tentu saja kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, secara tidak langsung dijelaskan dalam buku ini bahwa kalau kita rajin banyak membaca sholawat, otomatis yang Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat.